Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila, kelompok 2 dari 22 PIOT 1, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah IAIN Bone. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Belajar dan Pembelajaran Anak Usia Dini, di mana dosen pengampunya adalah Ibu Bonita Mahmud, SPSI MPD. Nah, saya akan menjelaskan tentang tokoh dan teori pembelajaran kognitif untuk anak usia dini, di mana ada dua pembahasan. Yang pertama, tokoh dan teori pembelajaran kognitif untuk anak usia dini. 2. Aplikasi teori dalam pembelajaran anak usia dini. Mari kita masuk ke pembahasan pertama, tokoh dan teori pembelajaran kognitif untuk anak usia dini. Tokoh yang pertama, yaitu Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif anak terdiri dari beberapa tahap. Piaget mengatakan bahwa yang pertama, anak selain meniru juga aktif dan kreatif dalam menguasai bahasa ibunya. 2. Kemampuan untuk menguasai bahasa tersebut didasari oleh adanya kognisi. 3. Kognisi tersebut memiliki struktur dan fungsi. Tokoh kedua, Lev Semyonovich Vygotsky. Menurut Vygotsky, kognitif anak-anak tumbuh tidak hanya melalui tindakan terhadap objek, melainkan juga interaksi dengan orang dewasa dan teman sebayanya. Menurut Vygotsky, interaksi sosial inilah kunci dari belajar. Tokoh yang ketiga, Jerome Bruner. Menurut Bruner, perkembangan kognitif manusia berkaitan dengan kebudayaan. Dengan teorinya yang disebut free discovery learning, ia mengatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada anak untuk menemukan suatu aturan. Tokoh yang keempat, David Paul Ausubel. Teori belajar Ausubel biasa disebut dengan teori belajar bermakna atau meaningful learning. Proses pembelajaran terjadi ketika siswa mampu mengimplementasikan pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan baru. Tokoh yang kelima, Robert M. Jaegen. Jaegen mengatakan bahwa belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi, kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, pengaplikasian teori ke dalam pembelajaran anak usia dini. Yang pertama, Jean Piaget. Penerapan teori Jean Piaget dalam pembelajaran adalah bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru mengajar menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Anak-anak akan lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Guru harus membantu anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungan dengan sebaik-baiknya. Piaget membagi proses belajar ke dalam 3 tahapan, yaitu yang pertama, asimilasi. Proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Yang kedua, akomodasi. Proses penyesuaian antara struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Yang ketiga, ekuilibrasi, proses penyesuaian yang berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Hal ini sebagai penyeimbang agar anak dapat terus berkembang dan menambah ilmunya. Tokoh yang kedua, Lev Semyonovich Vygotsky. Teori Vygotsky mempunyai 2 penerapan utama, yaitu yang pertama, ialah keinginan untuk menyusun rencana pembelajaran kerjasama di antara kelompok-kelompok anak yang mempunyai tingkat-tingkat kemampuan yang berbeda pengajaran. Kedua, menekankan perancahan dengan anak yang mengambil mungkin banyak tanggung jawab untuk pembelajaran mereka sendiri. Tokoh yang ketiga, Jerome Bruner. Penerapan teori Bruner yang terkenal dalam dunia pendidikan adalah kurikulum spiral, di mana materi pembelajaran menuntut adanya pengulangan, maka diberikan mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Tokoh yang keempat, David Paul Ausubel. Penerapan teori Ausubel disebut dengan meaningful learning atau belajar bermakna Ausubel, yaitu seorang belajar mengasosiasikan fenomena baru ke dalam struktur pengetahuan. Tokoh yang kelima,
Robert N. Jajen. Penerapan menurut Jajen hendaknya mampu menimbulkan peristiwa belajar dan proses kognitif. Peristiwa pembelajaran atau instructional events adalah peristiwa sebagai berikut. Yang pertama, menimbulkan minat dan memusatkan perhatian agar siswa siap menerima pelajaran. 2. Menyampaikan tujuan pembelajaran agar siswa tahu apa yang diharapkan dalam belajar itu. 3. Mengingat kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari sebelumnya yang merupakan prasyarat. 4. Menyampaikan materi pembelajaran. 5. Memberikan bimbingan atau pedoman untuk belajar. Itulah penjelasan singkat dari saya, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you guys.